Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar, saya Iwan Darmastiawan, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan sobat pembelajar semua tentang apa itu lelang dan bagaimana cara mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL di seluruh Indonesia. KPKNL Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang di wilayah Provinsi Gorontalo. Wilayah kerja KPKNL Gorontalo terdiri dari 6 kota kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan terakhir Kabupaten Gorontalo Utara. Struktur organisasi KPKNL Gorontalo saat ini dipimpin oleh Kepala Kantor, dibantu 5 pejabat pengawas dan kelompok jabatan fungsional, yang terdiri dari 1 Japung Penilai Pemerintah Ahli Pertama, 1 Japung Pelelang Ahli Muda, dan 2 Japung Pelelang Ahli Pertama. Salah satu fungsi dari KPKNL yaitu melaksanakan pelayanan lelang. Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Namun saat ini, sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, pelaksanaan lelang dapat dilakukan melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang. Proses pengumuman lelang dan penawaran lelang dapat dilakukan melalui aplikasi lelang yang berbasis internet dan terbuka untuk umum. Tujuan dan fungsi dari pelaksanaan lelang adalah 1. Privat, di mana sebagai sarana transaksi jual beli barang yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Kedua, fungsi publik, mendukung law enforcement di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan, dan lain-lain, yaitu sebagai bagian eksekusi putusan dan mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan aset yang dimiliki atau dikuasai negara. Dan fungsi budgeter, di mana mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk biaya lelang dan uang miskin. Asas lelang. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan lelang antara lain: 1. Asas kepastian, yaitu independensi pejabat lelang mampu membuat kepastian bahwa penawar tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bahwa pemenang lelang yang telah melunasi kewajibannya akan memperoleh barang beserta dokumennya. Kedua, asas transparansi, yaitu keharusan bahwa setiap lelang didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur, atau undangan. Yang ketiga, asas efisiensi, yaitu lelang dilakukan pada suatu saat dan tempat yang ditentukan dan transaksi terjadi pada saat itu juga. Maka diperoleh efisiensi biaya dan waktu, karena dengan demikian barang secara cepat dapat dikonversi menjadi uang. Yang keempat, asas pertanggungjawaban, yaitu pelaksanaan lelang dapat dipertanggungjawabkan karena pemerintah melalui pejabat lelang berperan untuk mengawasi jalannya lelang dan membuat akta otentik yang disebut risalah lelang. Yang terakhir, asas persaingan, di mana para peserta lelang bersaing dan peserta dengan penawaran tertinggi di atas harga limit dinyatakan sebagai pemenang. Jenis lelang. Jenis-jenis dari lelang yang dapat diikuti
masyarakat antara lain, pertama, lelang eksekusi, di mana lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamalkan dengan itu dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah lelang non-eksekusi wajib, di mana lelang ini untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui lelang. Yang terakhir adalah lelang non-eksekusi sukarela, di mana lelang ini untuk melaksanakan penjualan barang milik swasta, perseorangan, atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela. Subjek lelang. Para pihak dalam pelaksanaan lelang antara lain, yang pertama, penjual. Penjual merupakan orang, badan hukum, badan usaha, atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Penjual dapat berstatus pemilik barang, kuasa pemilik barang, atau orang, badan, yang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku diberi wewenang untuk menjual barang secara lelang. Yang kedua, pembeli, di mana pembeli merupakan orang, badan hukum, atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang. Sebelum seseorang ditunjuk selaku pembeli lelang, maka ia adalah peserta lelang.